彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Xiao Yan kaget saat dia melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya telah berubah mencoba karena keterkejutan dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang bahkan paling sedikit terkait dengan kata di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Itu tidak masalah apakah itu adalah pil obat Dou Di atau Di Tier. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula, jiwa negara Di juga termasuk dalam kategori ini. Dou Di, pil obat di tingkat di negara jiwa. Xiao Yan tertegun lama sebelum akhirnya dia pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai negara surgawi yang sempurna, itu orang-orang ini masih ada. Jantung Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia menatap Xiao Xuan dengan tidak percaya saat dia berseru kaget. Itu adalah semangat hidup yang aneh. Ini adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan sejumlah fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak Tom Surgawi dibangun. Kamu dapat memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini. Tentu saja, menggunakan istilah sipir penjara untuk menggambarkannya lebih tepat. Mengontrol tempat ini dan itu juga memberi tubuh energi itu keinginan untuk melahap pada saat yang sama. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara lemah. Tidak seorang pun, selain badan energi di sini, dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Guiyuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Dou Di elit yang telah membangun ranah ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tak terduga dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam. Orang-orang yang bisa dikubur di dalam makam surgawi adalah semua individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Tuan Xiao Xuan. Beberapa tubuh energi, yang saling bertarung di tanah, tiba-tiba mengheningkan tubuh mereka. Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak tokoh di tanah mulai berlutut pada saat ini. Xiao Yan juga telah mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan dari tubuh energi dalam makam surgawi ini dan menjadi tenang. Menjadi orang luar, dia tidak menyadari apa yang terjadi. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah masing-masing. Wajah besar digulung sebagai sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi menyaksikan Xiao Xuan, yang mengambang di langit. Suara dingin sedingin es seperti kilat yang bergema di atas langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besarnya hanya untuk tersenyum. Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual yang tak terbilang besar meludah keluar dari mulut besarnya. Badai berputar dengan liar, muncul persis seperti ujung of kerucut saat ditembak dengan keras ke arah Xiao Xuan. Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh muncul dari tubuh Xiao Xuan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah. Ekspresinya segera berubah drastis. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa akan terbakar. Leluhur. Tubuh Xiao Yan sedikit bergetar. Matanya tanpa sadar berubah sedikit merah.
Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa itu dia akan menyalakan jiwanya sendiri. Misi aku telah selesai. The Heavenly Tomb Soul meraung marah. Seluruh makam surgawi telah gemetar di bawah raungannya. Mulut besar itu melebar dan tombak spiritual yang tak terlihat, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba ditembak. Ini merobek ruang dan tembakan kejam terhadap Xiao Xuan. Kecepatan di mana tombak menembak ke belakang sangat cepat. Dalam sekejap, itu langsung berubah menjadi kilauan api yang menembus wajah besar. Segera, api yang terkandung di tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering. Itu menyebar secepat kilat dengan booming. Api yang menyebar menyebabkan jeritan menyedihkan yang dipancarkan dari jiwa makhluk surgawi. Jika itu adalah pertarungan biasa, makhluk surgawi mungkin sedikit berhati-hati terhadap Xiao Xuan, tetapi itu tidak akan membuatnya takut. Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai berkelahi. Tentu saja, kekuatannya telah meningkat. Wajah besar menyusut di dalam api. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap Xiao Xuan karena hasrat membunuh melonjak. Sebelum jiwa makhluk surgawi dapat bereaksi terhadap formasi yang diciptakan, sinar api mulai jatuh dari semua arah dalam formasi. The Heavenly Tomb Soul berjuang liar dalam menghadapi belitan ini. Gelombang setelah gelombang fluktuasi spiritual, yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah, terus-menerus menabrak sinar api yang terjerat di sekitarnya seperti bola meriam. Namun, mereka yang tampaknya sinar lemah dari nyala api sepertinya memiliki efek menahan yang besar pada kekuatan spiritual. Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritual, itu akan cepat pucat saat kontak dengan sinar api. Kamu harus benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika menurut kamu aku tidak dapat menyelesaikan kamu dalam keadaan ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah memperoleh beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan Main Hall of Soul. Xiao Xuan, lepaskan aku. Aku akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepada kamu. Kamu dapat memiliki semua yang kamu inginkan. Makhluk makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini. Makhluk makam surgawi akhirnya mengerti bahwa itu akan benar-benar paroki kecuali itu berjuang habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Namun, bibit api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menghantam wajahnya. Perasaan lemah segera mengisi tubuh jiwa makhluk surgawi setelah esensi spiritualnya secara paksa diekstraksi. Itu meraung dengan riang saat itu dibebankan pada esensi spiritual. Xiao Xuan melambaikan tangannya di wajah jiwa makhluk surgawi, yang sedang mengisi daya. Angin yang menakutkan memaksa punggung yang terakhir, menyebabkannya jatuh ke tanah. Mata tubuh-tubuh energi di kejauhan tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa surgawi Tom mendarat di tanah. Kebencian berkedip di dalam mata itu. Leluhur. Xiao Yan memandang Xiao Xuan, yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit jiwa. Menyaring dan menyerapnya, Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikkan jarinya dan kristal jelas gugus cahaya di depannya perlahan terbang ke bawah. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Dia sekali lagi tahu, dengan hormat terhadap Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah maju dan langsung masuk ke klaster cahaya terang. Segera, cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat dia berdiri di langit. Dia melihat gugus cahaya yang jernih, yang muncul persis seperti matahari. Senyum senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin, Xiao Yan mampu menyelesaikan apa yang dia tidak dapat lakukan saat itu. Masih ada waktu. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar gugus cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru memalingkan muka dan mundur jauh di bawah tatapannya. Inti spiritual dari jiwa makhluk surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas bahwa itu tidak ada yang berani membiarkan godaan ini berakar di bawah penahanan Xiao Xuan. Makam surgawi di dalam makam surgawi. Xiao Yan mengeluarkan sebuah long napas. Dia perlahan-lahan memantapkan emosinya. Waktu di tempat ini lebih lambat daripada makam surgawi. Ini bagus untuknya. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memperbaiki semua lautan spiritual yang luas dan kuat ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Gemuruh.
Laut spiritual, di mana Xiao Yan berada, mulai bersiul setelah Purifying Lotus Fire Flame menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata sangat menabrak sosok spiritual ilusi. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh lotus api pemurnian demonik. Kabut putih tebal naik. Akhirnya, itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Kekuatan spiritual tempat ini mungkin dianggap luas dan kuat tetapi sedikit berbintik-bintik. Setelah semua, jiwa makhluk surgawi telah dibentuk dengan menyerap banyak jiwa milik ahli yang mati. Namun, ini tidak dianggap merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki lotus api pemurnian demonik. Kemampuan pemurnian dari api iblis Purifying Puronic sangat berguna ketika datang ke penyempurnaan. Selain itu, ada juga kecil yang hadir dalam tubuh Xiao Yan. Hanya dengan pikiran, semua kemampuan memurnikan akan menyatu dengan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Gumaman lembut orang tua itu bergema di atas langit. 1 bulan di dalam makam surgawi adalah seperti setahun untuk Xiao Yan, yang berada jauh di dalam laut spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Aura ini seolah-olah dia adalah tuan atas jiwa. Banyak tubuh energi diam-diam menghela nafas setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Ini karena sosok tua di langit telah memucat sampai hampir tak terlihat. Namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat sementara tubuh Xiao Xuan hampir menghilang. Riak yang tampaknya milik Tuan Dunia menyebar dengan cepat. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua tubuh energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan yang menakutkan sepertinya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Leluhur. Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Sebuah titik cahaya tak terlihat yang orang biasa tidak bisa lihat muncul di tangannya setelah dia mengatupkannya. Ini adalah jejak hidup Xiao Xuan. Hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke D-State bisa melihat jejak hidup seperti itu. Jika tidak, bahkan jika seseorang Douqi telah mencapai kelas 9 bintang Dousheng, seseorang akan tetap tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dianggap telah lenyap sepenuhnya. Jiwa di negara. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Meledak. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong itu. Sebuah gunung batu yang tingginya ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan apapun. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian dari makam surgawi hanya dengan pemikiran belaka. Yang satu adalah Lord sementara yang lain seorang fana. Tubuh Xiao Yan tergantung di langit. Xiao Xuan sudah lenyap. Tidak ada apa-apa di dalam makam surgawi ini yang dia tidak bisa berpisah dengannya. Namun, karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu dia memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Xiao Yan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang menyertainya. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang unik. Ini karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Doudi. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya perlahan menarik melewati ruang di depannya. Garis retak spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu dunia ini sebelum melangkah ke retakan. Ruang bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas Gurealm. Semua dari mereka mengerutkan kening saat mereka melihat riak air seperti ruang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Guiyuan, apa yang telah terjadi? Lei Ying melihat Guiyuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiao Yan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya. Yan Jin di samping juga membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Apalagi, hari yang mereka setujui dengan klan Hun hampir tiba. Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong serangan telapak tangan dari Guiyuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Kekuatan spiritual yang mengerikan seperti apa itu? Sesuatu yang salah. Bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menerima seseorang? Angka itu keluar dari terowongan spasial.
Semua orang tercengang setelah melihat sosok itu melangkah keluar dari terowongan spasial.